akan mengobarkan api neraka saat berada di akhirat. Sehingga ini sangat besar dalam pemahaman para sahabat, sehingga mereka sangat takut. Ada sebagian di antara laki-laki yang sebelumnya dia ini hanya mengambil tali sandal ataupun tali sepatunya ataupun tali alas kakinya, kemudian dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, asabtu yauma Khaybar." Faqala Rasulullah SAW, "Syirakum min narin aw syirakani min narin." Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ini adalah tali dari api neraka. Dalam artian bahwa ini saat misalnya tidak dikembalikan, maka nanti efek yang ditimbulkan itu orang ini akan mendapatkan efek buruk yang berupa masuk neraka. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian. Tadi ini pembahasan kita ini adalah menyangkut masalah al-ghulul. Dua hadis kita bahas secara singkat tadi ini dari segi terjemahannya. Tayyib. Ini ghulul kata para ulama ya ikhwah sekalian, ini adalah ada beberapa model. Yang pertama adalah al-ghulul fil fai'i awil ghanaim. Jadi ghulul ini ataupun koreksi ini berkaitan tentang masalah harta rampasan perang sebelum dibagi kemudian diambil oleh orang lain. Ini jenis yang pertama. Ataupun ada kategori ghulul yang berikutnya adalah mengambil suatu, misalnya saya sebagai panitia zakat, yang level terkecil sampai level yang terbesar. Kemudian ada sebagian di antara barang, jelas-jelas itu adalah barang zakat, kemudian saya ambil untuk kepentingan pribadi, untuk saya miliki, termasuk di antara bentuk ghulul. Termasuk di antaranya adalah hadayal muwazzafin, yaitu hadiah-hadiah yang diberikan terhadap para pegawai. Yang mana pegawai tersebut dia bekerja di suatu perusahaan, bekerja di suatu yayasan, bekerja di suatu organisasi. Kemudian ini ada orang dia, ini organisasi mungkin perkumpulan ataupun mungkin yayasan, mungkin perusahaan yang bersifat umum. Ini pegawai dia masih mempunyai gaji ataupun mendapatkan honor. Ada klien yang datang, kemudian dia ngasih hadiah sesuatu. Kalau ini diterima nanti, maka ini termasuk di antara model ghulul. Karena nanti efeknya sangat besar. Mungkin akan mendapatkan tender, mungkin akan apa, sehingga kalau suatu pemberian diterima, maka nanti termasuk model dari ghulul. Kita perhatikan. Kemudian di antaranya ada al-ikhtilas bil amwal 'ammah, yaitu mengambil secara diam-diam harta benda milik publik. Termasuk di antara ghulul itu lagi, itu adalah mengambil tanah orang lain tanpa hak diserobot. Tentunya ada sebagian di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana nabiyyin ayyaghul." Tidaklah mungkin bagi seorang nabi dia ini berkhianat ataupun dia korupsi. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan barang siapa yang dia berbuat ghulul, maka nanti akan dia bawa barangnya sampai nanti hari kiamat. Berarti ada kemungkinan besar, ada potensi orang ini mendapatkan suatu malu. Karena kenapa? Karena sesuatu yang dia korupsi, sesuatu yang dia ambil dari harta publik, walaupun toh cuman sekedar kecil saja, maka akan disaksikan oleh orang seluruh dunia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian di antara hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghururi wad dini wad daini dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia terbebas dari takabbur, kemudian dari ghulul tadi ini, kemudian dari hutang, niscaya dia masuk ke dalam surga. Ada sebagian di antara hadis yang sungguh sangat menakutkan. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Ista'malnahu minkum ala amalin." Barang siapa salah seorang di antara kalian yang kami pekerjakan, yang kami berikan suatu tugas untuk melaksanakan sesuatu, fakatamna makhitan fama fawqahu, kemudian dia ini menyimpan makhit ataupun menyembunyikan makhit. Ada sebagian di antara riwayat adalah mikhyat.
adalah mikhyat, menyembunyikan mikhyat. Mikhyat itu apa? Adalah alat yang digunakan untuk menjahit. Berarti ini adalah hanya sekedar jarum yang dia ambil dari kepemilikan publik, yang dia ambil dari kantornya, yang dia ambil dari milik orang lain, yang dia ambil dari organisasi. Maka nanti bagaimana di sini? Kana ululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka nanti barang tersebut akan dia bawa sampai nanti hari kiamat, dibawa dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ada sebagian di antara sahabat merasa berat. Loh, ini kok nanti bagaimana kita mendapatkan apa? Kemudian Muhammad SAW ini sahabat ini dia ingin mengembalikan, menyerahkan tugas tersebut, tidak mau untuk menghandle lagi. Kemudian Muhammad beliau mengatakan, "Man ista'malna minkum 'ala amal falyaji biqalbihi wa kathrihi fama utiya minhu akhadha man nuhiya anhu intah." Jadi kalau nanti ada seorang pemimpin, seorang direktur, seorang kepala memberikan gaji, maka itulah nanti yang halal berhak untuk dia ambil. Sedangkan yang nggak ada unsur pemberian dari gaji dari atasannya, tapi datang dari orang lain, maka ini termasuk nanti ulul. Kalau dia bekerja di perusahaan ataupun bekerja di tempat tersebut, sehingga jangan sampai diambil. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Jadi ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini termasuk hal yang sangat berat. Walaupun toh kelihatannya sepele, tetapi ternyata nanti akan dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kejadian ya ikhwah sekalian, di antara kejadiannya adalah ada sebagian di antara petugas Nabi Muhammad SAW di saat dia diberikan suatu tugas oleh beliau untuk menarik zakat. Kemudian setelah sampai kepada di hadapan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bilang, ini orang ini untuk apa? Untuk engkau, untuk Nabi Muhammad SAW, ini untukku. Ini untuk engkau, ini untukku. Artinya orang dia ini membawa sesuatu dari hasil penarikannya dari orang-orang. Ada sebagian di antara muzakki, sebagian di antara orang-orang yang dia ini mengumpulkan zakat, sebagian barangnya diberikan kepada petugas. Oleh petugas ini kemudian diambil untuk pribadinya. Kemudian Muhammad SAW beliau marah, kemudian beliau berkhutbah, menyampaikan khutbah beliau. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa jaa'a bihi yaumal qiyamah yahmilu 'ala raqabati." Ini orang ini di saat Nabi Muhammad SAW tadi beliau diberitahu oleh orang ini. Beliau fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayanzuru ayyuhda lahu amla. Orang ini kalau dia ngaku bahwa ini adalah hasil dari miliknya dia, pemberian orang lain saat dia bertugas, kenapa dia nggak duduk di rumah orang tuanya? Apakah nanti orang-orang akan datang membawa hadiahnya diserahkan kepada orang-orang ini? Mustahil orang-orang akan datang. Sehingga ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, di saat ada suatu hadiah yang kita terima, sedangkan hadiah tersebut kita dapatkan atas nama kita sebagai suatu pegawai dari suatu perusahaan ataupun organisasi ataupun yayasan ataupun suatu jabatan, maka kalau sampai diterima, maka nanti itu merupakan suatu bentuk dari korupsi. Ini terbukti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Di saat misalnya saya sebagai pemegang suatu jabatan di suatu pemerintahan misalnya, anak-anak buah saya, mereka memberikan suatu hadiah kepada saya di saat mungkin sebelum Ramadan ataupun di saat Syawal. Ini hadiah, kalau sampai saya terima, nanti efeknya besar. Ini termasuk suatu tindakan dari korupsi, termasuk di antara bentuk ulul. Karena kenapa? Karena ini orang, si anak buah ini, misalnya saya sudah pensiun, ini nggak mungkin dia mesti memberikan suatu hadiah kepada saya. Di saat hari raya anak buah saya pada datang karena saya masih memberi suatu jabatan.
Tetapi setelah saya pensiun, satu persatu mulai hilang, nggak ada hadiah-hadiah lagi. Karena kenapa? Kenapa orang-orang kok pada memberikan suatu hadiah kepada saya? Karena pengen ada kenaikan pangkat. Karena ada pengen mendapatkan suatu promosi jabatannya. Sehingga ini berarti ada gratifikasi dari awal. Kalau ini sampai terjadi, maka penilaian dari saya sebagai seorang atasan tidak akan objektif, karena kemungkinan akan terpengaruh dengan hadiah yang telah dia berikan setiap periodenya. Setelah saya pensiun, orang-orang sudah mulai pada pergi. Berarti ada sesuatu dalam pemberian hadiah tersebut. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di sini beliau sudah melarang dari awal. Ada yang gak sehat model-model yang semacam itu. Sehingga untuk model-model sekolah ataupun guru-guru yang saat mereka masih bekerja, kemudian murid-murid juga masih belajar di sana, biasanya sebagian di antara orang-orang tua memberikan suatu hadiah kepada guru. Walaupun kadang-kadang ini nggak ada niatan untuk nyogok, tetapi ini efeknya sangat besar. Pengaruh kemana? Pengaruh ke dalam nilai yang diberikan. Sehingga ini kalau misalnya gurunya dia tahu ngaji, gurunya dia ini tahu tentang masalah hal haram ataupun hal yang syubhat, dia tidak akan mau menerima. Karena kenapa? Kan dia sudah mendapat suatu honor. Apakah orang-orang akan masih memberikan suatu hadiah di saat dia tidak menjadi seorang guru? Jelas tidak akan memberikan suatu hadiah. Ini yang perlu untuk berhati-hati. Perlu untuk berhati-hati ya ikhwah sekalian. Tadi ini berarti sesuatu yang amat berat, dan ini adalah merupakan suatu tantangan bagi kita di saat kita ini berada di suatu posisi yang banyak sumbernya, ataupun istilahnya apa? Posisi yang nyaman. Tadi ini ya ikhwah sekalian, padahal tadi ini kan orang dia berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang dia ambil ternyata sesuatu yang simpel. Mungkin sekedar baju kurung, bahkan mungkin sekedar tali sandal. Itu saja nanti suatu barang yang dia ambil akan mengorbankan api neraka, akan dia bawa, akan dia pikul nanti pada hari kiamat, dan akan ditampakkan seluruh orang di dunia. Apalagi kita tidak berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semuanya. Dimanapun kita berada, maka perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengambil harta orang lain. Jangan diambil kecuali memang itu sudah menjadi hak kita. Orangnya ngasih kepada kita, memberikan secara ikhlas kepada kita, tanpa ada suatu unsur-unsur yang lainnya untuk kelancaran, biar di ACC ataupun yang lain sebagainya. Ini tentunya dilarang dalam syariah agama Islam. Tadi itu kita sebutkan di awal bahwa barang siapa man mata wa huwa bari'un min salas, atau maqala alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, barang siapa yang meninggal dan dia terbebas dari 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah al-ghulul, kemudian ad-dain, kemudian al-kibr. Al-ghulul tadi masalah korupsi, kemudian menyangkut masalah hutang piutang, kemudian menyangkut masalah takabbur. Kalau sampai orang meninggal terbebas dari 3 hal ini, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi sesuatu yang sangat berat, termasuk masalah hutang. Kita boleh untuk berhutang, enggak jadi suatu masalah. Cuman kalau ada niatan untuk tidak bayar, ini tentunya akan kita bawa sampai nanti hari kiamat. Ada sebagian di antara peringatan yang sangat berat dari Nabi Muhammad SAW tentang masalah orang-orang. Kalau seandainya ada salah seorang di antara laki-laki, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau seandainya ada seorang laki-laki dia ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjuang, kemudian dia mati syahid lagi, kemudian dia dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berjuang, kemudian dia mati syahid lagi, maka orang ini tetap tidak akan masuk ke dalam surga selama dia punya hutang hatta yaqdiya dainahu, sampai kemudian dia itu bayar hutangnya.
Jadi perlu untuk terus kita ingatkan, kalau seandainya kita punya hutang, perlu untuk diberitahukan kepada istri kita ataupun kepada keluarga kita, biar nanti di saat kita meninggal kita terbebas dari hutang. Seberapapun pahala yang telah kita dapatkan, seberapapun ibadah yang telah kita laksanakan, walaupun toh kita rajin masuk ke dalam masjid, walaupun toh kita orang soleh, tetapi kalau hutang ini sampai tidak terbayarkan dan tidak ada orang yang tahu, maka dia tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada sebagian di antara orang memang dia ini berhutang bukan niat untuk membayarnya, membayarnya, sehingga sangat logis kalau orang ini dia akan masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Ada tanggungan hutangnya. Masalah korupsi juga tanggungan hutang, sehingga tidak mungkin orang-orang yang korupsi sedangkan dia nggak bertaubat dan harta hasil korupsiannya tidak dikembalikan kepada rakyat, kepada pabrik, kepada tempat yang dia tempat bekerja di sana, tidak mungkin dimasukkan dalam surga. Karena kenapa? Nabi Muhammad SAW membuat menggantungkan masuk surga, terbebas dari api neraka adalah kalau dia terbebas dari tiga hal ini: al-kibr, takabur, kemudian masalah korupsi, kemudian menyangkut masalah hutang piutang. Semoga yang seandainya kita saat ini ada hutang, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita lebih berhati-hati, kita tidak akan utang kepada orang lain kecuali memang dalam keadaan darurat dan dalam keadaan untuk memenuhi kebutuhan memang, bukan untuk memenuhi gaya hidup. Kalau untuk memenuhi gaya hidup ini nggak akan ada selesainya. Ya akan ada selesainya. Padahal yang kita perlukan aslinya cuma sekedar makan per hari. Alhamdulillah. Tetapi kalau sampai nanti hutang untuk memenuhi gaya hidup, ini nanti yang justru menjadi beban hidup selama dia masih hidup, maka gaya hidup tersebut akan terus membebani dia. Bukan hanya saat berada di dunia, tetapi juga sampai saat nanti berada di akhirat. Belum bisa beli HP yang keren, tapi dia masa-masain diri saya, kemudian dia kredit. Belum kuat untuk membeli mobil yang bagus, kemudian dia terperasa kredit. Ini untuk memenuhi gaya hidup. Padahal mobil kan yang intinya bisa dinaikin dan dia nggak mogokkan sampai nganter tempat kerja. Tidak harus sangat bagus kalau memang kita belum mampu. Sehingga ya kawan sekalian, kadang-kadang ini yang menyebabkan orang karena memenuhi gaya hidupnya sehingga dia rela untuk menempatkan dirinya berada di dalam suatu posisi yang terbahayakan, baik di saat dia masih hidup ataupun di saat dia meninggal, sedangkan hutangnya belum terbayar dan ahli warisnya ternyata ahli waris yang mereka bukan orang-orang yang soleh. Sehingga bagaimana? Enggak mau menanggung hutang orang tuanya. Ini yang na'udzubillah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini ya ikhwas sekalian, sepintas tentang menyangkut masalah al-ghulul. Kita sampai jam berapa? Jam 1? Kita buka tanya jawab mungkin. Barangkali ada, silakan. Apakah bisa dihapus dosa-dosa kita setelah melakukan pelanggaran kayak tadi? Tentang masalah ini? Iya. Nah. Allah beri fikir, perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu anak Adam, yaitu umat manusia, mereka pernah berbuat suatu kesalahan, baik saat ini ataupun di masa-masa yang akan datang. Potensi untuk melaksanakan suatu kesalahan itu amat besar. Wa khairu khata'in at-tawwabun kama qala alaihi wasallam hadis sahih. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari beliau, kalau misalnya ini mungkin bukan beliau sendiri pelakunya,
Tapi adalah kalau misalnya ada orang yang dia itu di masa-masa menjadi seorang pejabat, dia ini korupsi, mengambil harta orang lain tanpa hak, ataupun mungkin dia manipulasi data, memakai data, kemudian keuntungannya masuk ke dalam kantong dia sendiri, ataupun dia pernah ribain orang lain, ataupun dia pernah mencuri barang orang lain, mengambil barang orang lain. Apakah orang ini bisa bertaubat, ataukah taubatnya hanya cukup membaca istighfar saja? Kita perhatikan bahwa hak itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai huququllah, hak-hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita taubatin dengan taubatan nasuha, yaitu berniat untuk tidak Allah ya'ud, untuk tidak mengulang lagi. Kemudian dia dan dia ini kemudian dia menyesal, dan kemudian dia berniat untuk tidak mengulang-ulang lagi kejahiliannya, dan dia terus baca istighfar, berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau taubatnya adalah taubatan nasuha, dosa-dosa terhadap Allah, mungkin di masa-masa dulu kita pernah tidak sholat ataupun tidak puasa misalnya, kemudian kita bertaubat secara taubatan nasuha kepada Allah SWT, insyaallah Allah akan mengampuninya. Cuman masalahnya di saat nanti kesalahan ini dilaksanakan terhadap umat manusia, menyangkut masalah ghibah, tentunya terhadap umat manusia, menyangkut masalah memfitnah atau menuduh orang lain, ini juga salah terhadap umat manusia, mengambil uang si fulan, kesalahan terhadap umat manusia. Kebetulan saya duitnya habis lagi di kantor, misalnya nggak bawa duit ketinggalan, ada duit yang ditaruh di atas lemari di suatu kantor umum misalnya. Di sana duit orang lain, tapi kemudian saya ambil, berarti ini ada hutang terhadap orang lain, ataupun merupakan korupsi ataupun hal yang lain. Ini adalah huququl adamiyyin, hak-hak terhadap anak cucu Adam terhadap umat manusia. Allah tidak akan menerima taubatnya sebelum yang pertama mengembalikan barang yang diambil. Kalau berupa barang. Kalau dosa terhadap teman kita itu berupa riba, maka perlu untuk kita sampaikan, maaf kemarin ini qadarullah ana lagi khilaf, ana hibain antum, menggunjing antum, mohon antum maafkan. Kalau enggak, totalannya adalah di saat nanti berada di akhirat. Maaf kemarin ana mengambil barang antum nih, ini sekitar 100.000 saya ambil dari saku, dari jas antum, nggak sengaja, lupa untuk membalik, ini saya kembalikan lagi, mohon dimaafkan. Jadi pertama, kalau berupa barang maka perlu untuk dikembalikan. Kalau belum mungkin untuk dikembalikan, maka perlu untuk dicatat terlebih dahulu dan niatkan suatu saat akan mengembalikan. Ataupun cara yang kedua adalah minta kehalalan. Kehalalan kalau berupa ghibah, berupa fitnah, maka perlu disampaikan kepada orang-orangnya agar dia maafkan. Jelas insyaallah ya. Jadi syarat dari taubat terhadap kesalahan satu orang kepada orang yang lainnya itu adalah di samping taubatan nasuha tadi yang telah kita sebutkan, hak terhadap Allah, plus satu meminta kehalalan ataupun mengembalikan barangnya. Kalau enggak, maka nanti totalannya saat berada di akhir. Walaupun toh cuma mikhyat tadi itu, cuma menyangkut masalah jarum yang dia ambil dari kantornya, printer yang dia ambil, kertas yang dia ambil, akan dia bawa nanti sampai hari kiamat. Ada sebagian di antara hadis sahih tentang masalah apa? Ini orang yang korupsi ini mengambil, kalau zaman dahulu mengambil sapi, maka nanti sapinya akan dia pikul, dibawa nanti sampai hari kiamat, dan sapinya akan membengah. Tahu bengah? Bengah itu mengeluarkan suara muak. Kalau kambing, maka nanti kambingnya akan mengambil. Artinya semua orang dunia akan melihat si fulan dia telah korupsi. Buktinya apa? Ini dia membawa kambing saat ini. Itu dia bawa mobil saat ini. Jelas insyaallah ya. Jadi urusannya sangat berat kalau dosa kita ini terhadap sesama umat manusia. Tidak simpel dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Insyaallah
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi yang terkait pemaparan Ustaz yang ideal tadi ya, yang salah satunya dalam guru tadi. Nah, Kita ini kan dalam suatu kerja, di posisi kita sebagai bawahan. Jadi kan bisa menyampaikan apabila nanti kita memberikan sesuatu, ya sehingga kita itu nanti kalau misalkan nanti atas kita terjadi sesuatu yang lagi, berarti kan masuk kategori tadi. nah, Misalkan kita dalam bekerja di pertanyaan juga, kita sebagai bawahan itu memberikan sesuatu kepada atasan kita dengan pendekatan yang istilahnya itu ABS. apa BS? Atas asal bapak senang. Ya, sehingga nanti si atasan itu terkesima dengan laporan kita sebagai bawahan, supaya harapan kita sebagai bawahan ini adalah untuk dipromosikan sama atasan. Apakah tindakan kita ini tadi itu melakukan supaya dinilai atasan itu bagus dengan kita mendapat itu? Apakah masuk dalam kategori guru tadi? Yang kedua adalah apabila kita sebagai bawahan juga memberikan misalkan kita sebagai atasan memberikan kita kepada bawahan kita, ya satu untuk apakah memberikan sesuatu promosi ataupun hadiah supaya kebawahan kita selaku atasan dari atas bawahan ke atasan. Ini sekarang atasan ke bawahan. Apabila kita memberi itu supaya bawahan kita itu dia menjadi kinerjanya bagus, semangat, apakah itu juga termasuk dalam kategori guru tadi? Yang terakhir adalah apabila kita terbiasa memberikan, apakah itu kepada atasan kita ataupun kepada guru ngaji anak kita ataupun kepada guru-guru kita, yang kita lakukan itu katakan pada saat anak kita sekolah di sekolah ini, nanti walaupun misalkan anak kita sudah tidak sekolah, kita tetap memberikan sesuatu yang biasa kita berikan. Apakah itu juga termasuk kategori? Mungkin itu dia. Allah yabarik. Pembahasan yang sangat penting ini, berkaitan erat dengan tema yang kita bahas saat ini. Ini untuk seorang bawahan. Tadi sudah kita bahas, sebagian kita singgung. Seorang bawahan di saat dia itu ngasih sesuatu kepada atasannya. Kalau sampai nanti ada unsur memberikan di masa-masa jabatannya, ini dikategorikan sebagai bentuk hulur. Karena kenapa? Atasannya tentunya dia sudah punya honornya, dia sudah punya honornya. Ini para ulama kontemporer yang membahas masalah orang tadi itu yang dia bertugas untuk mengumpulkan zakat. Dia sudah ada honor dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata dia ini menerima pemberian orang. Kalau sampai diterima, nanti kemungkinan di masa-masa yang akan datang, kalau ini si orang ini, dia ini tidak membayar zakatnya, dan tahun sebelumnya pernah memberi kepada petugasnya, kemungkinan petugas ini dia tidak akan maksa untuk menarik harta zakatnya. Karena kenapa? Merasa kesungkanan. Orang-orang yang dia merasa diberikan oleh bawahan, setiap tahunnya ini dia misalnya ngasih hadiah sangat mahal. Walaupun toh bawahannya ini misalnya dia orangnya biasa-biasa, tapi berhubung ini sering memberi, sedangkan yang ada orang lain bawahan yang sama juga, dia tidak pernah memberi sama sekali, ataupun jarang memberi, ataupun bisa memberikan sesuatu yang sepele. Maka nanti walaupun toh si bawahan yang nggak pernah memberi ini, mutunya ataupun istilahnya prestasi dalam bekerja lebih hebat daripada yang anak buah memberi, kemungkinan ini atasannya akan milih mempromosikan yang sering memberi. Karena kenapa? Kalau imannya ini nggak kuat, maka nanti bagaimana? Akan ada suatu harapan nanti kalau dia naik jabatan, berarti ya hadiahnya kian lama kian besar. Ini yang nanti mempengaruhi, padahal ada anak buah yang lebih hebat daripada anak buah yang memberinya, sehingga nanti
ini kalau misalnya atasannya berhati-hati, dia tidak akan nerima pemberian-pemberian dari anak buahnya. Itu yang pertama. Allah alam, nanti antum bisa bandingkan ke asat-asat yang lainnya, ke ustadz yang lainnya. Insya Allah jawabannya tidak akan jauh beda. Jelas insya Allah ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau seorang atasan ngasih hadiah kepada anak buah, ini lain lagi nanti urusannya. Lain lagi urusannya, karena anak buah ini dia perlu ada suatu apresiasi. Apalagi misalnya ini anak kasih duit kepada antum nih, hadiah kepada antum, ini saya ambilkan dari gaji anak pribadi, biar nanti antum lebih semangat lagi bekerja, biar nanti lebih profesional lagi, dan saat kantor nanti biar lebih giat lagi. Berarti kemaslahatannya kembali ke mana? Kemaslahan kembali ke perusahaan. Kembali ke perusahaan. Berarti dari segi lahiriahnya dia nggak jadi masalah. Secara lahiriahnya. Allahu alam ya. Kemudian ketiga, kalau tadi itu pertanyaan yang ketiga adalah kalau misalnya kita ini memberikan sesuatu kepada guru ngaji, memberikan sesuatu kepada guru sekolah, ini perlu untuk diklasifikasikan nih. Ini guru ngaji, apakah dia mendapatkan honor dari atasan ataukah tidak? Mendapatkan honor dari kepala sekolahnya ataukah tidak? Kalau sampai nanti dia mendapatkan honor tersendiri dari kepala sekolah, maka lebih baik yang model begitu juga nanti jangan diterima. Karena kenapa? Kalau sampai nanti mendapatkan suatu honor, kemungkinan di sana ada sistem penilaian. Ada penilaian yang diberikan. Ada guru yang dia memberikan suatu penilaian, termasuk nanti misalnya adalah mahasiswa yang memberikan suatu hadiah di saat mau bimbingan skripsi. Ini nanti dosen pembimbing dia tidak akan bisa untuk objektif dalam memberikan suatu penilaian. Karena kenapa? Ada pemberian hadiah tadi itu. Akan ada pemberian hadiah. Kalau ini gurunya berhati-hati, dosennya berhati-hati dalam makan sesuatu yang hasil pemberian dari orang lain, maka dia tidak akan menerimanya. Dia tidak menerimanya. Lain lagi nanti misalnya setelah bertahun setelahnya, kemudian ini yang dulu pernah menjadi siswanya, pernah menjadi mahasiswanya, datang kepada dia memberikan sesuatu atas utama jazakumullah khairan. Ini si mahasiswa ini yang sudah menjadi seorang direktur, dia ngasih hadiah kepada dosen pembimbingnya. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Karena kenapa? Sudah tidak ada keuntungan yang pengen dia harapkan terhadap ataupun dari dosen pembimbing ini. Gak akan pengaruh terhadap penilaiannya. Jelas insyaallah ya. Allah nanti bisa antum bandingkan jawaban ini dengan dari aspek yang lainnya. Nah, artinya apabila kita memang pada saat kita memberikan pada saat kita bekerja dengan atasan itu ataupun hubungan kita itu, dan kita berlanjut terus sampai kita tadi tidak ada hubungan apapun, apakah bisa dipilah yang tadi kata Ustaz bisa mempengaruhi nilai itu dia nggak kategori guru tadi itu, dan yang setengah tadi setelah kita tidak ada hubungan lagi apapun, misalkan kita ada cerita sama dia, apakah itu berbeda klasifikasi begitu Mas? Nah, secara lahiriahnya ini akan sama nanti selama orang yang ngasih hadiah sama yang diberi hadiah dia masih berada di suatu lembaga yang sama. Karena nanti efeknya ke orang lain dari segi apa? Dari segi kemungkinan sikap yang ditunjukkan oleh kepala sekolah, oleh seorang guru akan berbeda di saat dia bersikap terhadap seorang siswa yang sering ngasih hadiah sama seorang siswa yang tidak pernah ngasih hadiah. Kemungkinan nanti ke arah sana. Sehingga untuk berhati-hati kalau memang kita itu ingin memberikan sesuatu kepada guru-guru, maka nanti setelah anak-anak kita itu lulus selesai dan tidak ada ikatan ke sana, maka itu niscaya lebih baik. Biar kita nggak dipusingkan dari segi masalah hukumnya. Allahu a'lam. Jadi nanti ana minta ini tanyakan kepada asal yang lainnya insyaallah. Tafadhol. Terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu kan kalau kita bertanggung jawab barang seperti korupsi itu kan kita bisa tanggung jawab lah istilahnya kembalikan. Tapi kalau di perusahaan ini misalnya kita itu yang kita ambil itu waktu Ustaz. Apa? Waktu. Misalnya kita dalam total kita jam 8 ya kita santai-santai dulu, sarapan dulu. Iya. Bagaimana tuh? Nanti di pertanggungjawaban di Korupsi waktu berarti
Iya. Kita pengen yang paling maksimal dari segi penjagaan. Tentunya untuk jam-jam yang mestinya itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja, dan aturan perusahaan itu misalnya jam 8 dia sudah aktif di kantornya dan tidak ada kegiatan-kegiatan pribadi di sana, maka lebih baiknya kalau misalnya orang ini, pegawai ini atau staf ini, dia adalah orang yang wara, orang yang mikir masalah untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri dia nanti saat berada di akhirat, niscaya dia tidak akan manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Berarti nanti bagaimana? Berarti nanti kalau misalnya ada sarapan ataupun yang lain, dia sarapannya sebelum dia bekerja di kantor. Karena kadang-kadang begini, ada kadang-kadang sebagian di antara kegiatan ataupun tugas yang mestinya bisa kita kerjakan di jam-jam kerja, tapi kemudian kita gunakan untuk nyantai, sehingga ada pekerjaan yang numpuk. Akhirnya kemudian dia kenapa kok diundur? Biar nanti ada lemburan. Tentunya kalau kita sebagai seorang muslim akan lebih berhati-hati untuk tidak memanfaatkan sesuatu yang jam-jam kantor untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai digunakan untuk nge-game, digunakan untuk apa di dalam komputernya. Allahu a'lam, lebih baik dihindari. Ustaz, itu kan kalau kita di perusahaan kan berarti pertanggungjawabannya itu ke satu perusahaan atau ke bos sendiri, atau bagaimana kita bisa minta maafnya Ustaz misalnya sudah terjadi? Kalau sudah terjadi dan ini merupakan suatu rahasia umum, tinggal nanti diperbaiki dari segi profesionalitas kita di saat lagi bekerja, dan kita nggak mengulang-ulang lagi di masa-masa kesempatan berikutnya. Apalagi kadang-kadang bos kita sudah tahu bahwa kita model-modelnya begini misalnya. Apalagi kalau perusahaan nggak mungkin misalkan yang kita berada di level yang terkecil kemudian sampai pengennya sampai level yang atas untuk memberikan suatu laporan. Untuk laporan apa? Laporan di tanggal sekian ini sekitar setengah jam saya sarapan di saat jam-jam kerja misalnya. Nggak mungkin kan, sehingga nanti lebih cenderung lahiriahnya adalah kita bertaubat kepada Allah SWT untuk tidak mengulang-ulang lagi tentang menggunakan waktu-waktu kerja digunakan untuk kepentingan pribadi. Allahu a'lam. Sudah, insyaallah ya. Semoga bermanfaat dan semoga harta benda yang kita miliki, yang kita berikan untuk keluarga kita adalah yang benar-benar halal, juga tidak ada unsur syubhat apalagi yang haram, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.